Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ini adalah tabel ringkasan keutamaan-keutamaan al-baqiyatus sholihat, zikir-zikir yang disebut dengan al-baqiyatus sholihat beserta keutamaan hauqalah yaitu la haula wala quwata illa billah dan keutamaan istighfar. Al-baqiyatus sholihat bagaimana yang kita tahu yaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita akan belajar tentang keutamaannya dan riwayatnya. Zikir yang pertama adalah subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, Nabi kita bersabda, yusabbihu mi'ata tasbihatin. Orang yang bertasbih 100 kali tasbih, maka ditulis bagi dia 1000 kebaikan atau dihilangkan 1000, dihapus 1000 kesalahan. Nah, dalam Sahih Muslim. Kemudian subhanallah mi'ata marrah qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kalau kita baca subhanallah 100 kali sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, kana afdhala min mi'ati badana, lebih utama daripada 100 unta, sebagaimana dalam hadis Sunan Nasa'i. Fakullu tasbihatin sadaqah, dalam hadis riwayat Muslim, setiap tasbih yang diucapkan itu bernilai sedekah. Zikir yang kedua, subhanallahi wa bihamdi. Dalam hadis yang muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah," siapapun yang membaca subhanallahi wa bihamdi dalam satu hari dibaca 100 kali, maka dihapuskan kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, siapapun yang membaca ketika pagi dan ketika sore membaca subhanallahi wa bihamdi 100 kali, maka tidak seorang pun datang pada hari kiamat dengan membawa lebih utama dibandingkan seseorang yang mengatakan hal tersebut atau yang lebih. Ini keutamaannya. Kemudian dalam riwayat Muslim juga, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat. Lau uzinat, seandainya empat kalimat ini ditimbang, bima qulti mundul yauma lawazantuhunna, dengan apa yang kau katakan semenjak hari ini, maka akan menyamai timbangannya, yaitu subhanallah ya bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimat. Baca zikir ini. Dalam hadis yang diriwayat Muslim juga, Nabi SAW pernah ditanya, ucapan apa yang paling utama? Beliau menjawab, yaitu yang Allah pilih untuk malaikatnya atau untuk hamba-hambanya. Subhanallahi wa bihamdi. Dalam hadis Muslim juga, ucapan yang paling dicintai Allah adalah subhanallahi wa bihamdi. Lalu dalam hadis riwayat Al-Bazzar, siapa yang mengatakan subhanallahi wa bihamdi, maka akan ditanamkan untuk dia satu pohon kurma di surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Firyabi, falyuktir, hendaklah memperbanyak membaca subhanallahi wa bihamdi. Keutamaannya karena lebih dicintai Allah daripada gunung emas yang diinfakkan seseorang fisabilillah. Kemudian dalam riwayat Musnad Ahmad, Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, sesungguhnya aku akan menyebutkan wasiat kepadamu. Aku perintahkan dua hal, lalu kemudian salah satunya adalah wa subhanallah ya bihamdi, membaca subhanallah ya bihamdi. Karena ucapan ini salatu kulli syai'in wa biha yurzaqul khalq. Ini salatnya segala sesuatu dan dengannya makhluk itu mendapatkan rizki. Zikir yang ketiga, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Dalam hadis muttafaqun alaih diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ala uhadithukum, maukah kalian aku berikan ini keutamanya. Aku beritahu perkara yang jika kalian lakukan, kalian akan menyamai atau mencapai tingkatan orang yang sebelum kalian. Dan setelah kalian tidak akan bisa mencapai tingkatan kalian. Kalian akan menjadi terbaik di antara mereka. Kecuali kalau ada orang yang mengamalkan yang semisalnya. Yaitu kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir setiap selesai sholat 33 kali. Subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Lalu dalam hadis Sahih Muslim, muaqqabatun la yakhibu qailuhunna. Ada hal-hal yang orang yang mengucapkannya tidak akan pernah merugi.
yang dibaca setelah selesai sholat fardu, yaitu 33 kali membaca tasbih, 33 kali membaca tahmid, dan 34 kali membaca takbir. Dalam Sunan Abu Dawud, orang yang membaca di setiap selesai sholat 10 kali tasbih, lalu 10 kali tahmid, dan 10 kali takbir. Maka itu jumlahnya jumlahnya khamsuna wa mi'atun bil lisani wa alfun wa khamsu mi'atin fil mizan. Di lisan fadhalik khamsuna wa mi'ah 150 dan 1.500 di dalam timbangan. Kemudian riwayat yang lain wa yukabbiru arba'an wa thalathin, ini setelah salat membaca takbir 34 kali. Ini kalau tadi setelah sholat ya. Kalau sekarang ini ketika mau tidur. Dia bertakbir 34 kali, lalu bertahmid 33 kali, dan bertasbih 33 kali. Maka totalnya 100 di dalam ucapan, tetapi dalam timbangan dihitung 1.000. Dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah kalian berdua aku ajari sesuatu yang lebih utama daripada yang kalian minta? Yaitu ketika kalian mau tidur, kalian bertakbir 34 kali, bertasbih 33 kali, dan bertahmid 33 kali. Maka itu lebih baik daripada pembantu. Ini hadis Rasulullah yang beliau ucapkan kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Kemudian riwayat atau zikir yang keempat, ini lebih panjang, yang lebih lengkap, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditambahi al-hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis sahih Muslim, ucapan yang paling dicintai Allah ada 4, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan tidak mengapa, tidak ada masalah mana saja yang didahulukan dari 4 ucapan ini. Kemudian dalam sahih Muslim juga, seandainya aku mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini lebih aku cintai daripada terbitnya dari sesuatu yang terbit matahari. Maksudnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah akan menanamkan untuk dia setiap ucapan tersebut satu pohon di surga. Dan dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan sesungguhnya tanaman di surga adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk menanamnya. Kemudian dalam Sunan At-Tirmidzi juga sesungguhnya alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah Allahu akbar, ini menggugurkan dosa-dosa hamba sebagaimana gugurnya daun-daun di pohon ini. Kemudian dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah bersabda, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Karena ucapan ini akan datang pada hari kiamat, mujannibatin muaqibatin wa hunna al-baqiyatus shalihat, yang menjauhkan kalian dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga ini adalah suatu kebaikan yang terus akan langgeng, yang terus akan ada, tidak akan hilang atau terhapus. Kemudian dalam kitab Al-Adabul Mufrad, man dhanna bil mali ayyunfiqahu, siapapun yang fakir atau tidak mau menginfakkan harta dan takut dari musuh ketika berjihad, kemudian ya, dia khawatir ya, atau dia tidak suka dengan malam hari yang mengimpit, maka hendaklah dia banyak membaca la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad juga ada hal-hal yang tidak akan, kalau dibaca ini tidak akan membuat rugi orang yang berbicara, yang mengucapkannya, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dibaca 100 kali. Dalam Musnad Ahmad, Rasulullah bersabda, alangkah beratnya ucapan-ucapan ini dalam timbangan. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah. Dan anak soleh yang wafat, lalu kemudian dia mengharapkan pahala. Dalam Musnad Ahmad juga, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mengatakan, La ilaha illallah, wallahu akbar, wa subhanallah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, melainkan dihapus dosa-dosanya, walaupun lebih banyak daripada buih di lautan. Kemudian berikutnya adalah zikir-zikir la haula wala quwata illa billah, istighfar dan yang lainnya akan kita bahas pada video
berikutnya. Semoga bermanfaat dan perbanyak membaca zikir. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis tersebut. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.